pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali, saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Mengamankan keributan seorang polisi di Kabupaten Asmat, tewas dianiaya pelaku. Berpura-pura membeli bensin, anggota KKB membacok pedagang di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Kasus kriminal tinggi dalam 2 pekan, ratusan mahasiswa tuntut jaminan keamanan dari pemerintah dan polisi. Seorang pria terluka parah tergeletak di pinggir jalan akibat dibacok di kawasan Kudamati, Kabupaten Merauke pada hari Minggu. Pria itu terkapar setelah menjadi korban pembacokan oleh seorang pelaku yang juga tinggal di wilayah tersebut. Warga yang melintas melapor ke polisi dan korban langsung dibawa ke RSUD Merauke. Buntut penganiayaan pemuda, warga di Jalan Kudamati memblokade jalan menggunakan ban bekas. Polisi langsung ke lokasi dan membuka blokade sehingga arus lalu lintas kembali lancar. Kabak Ops Polres Merauke AKP Irwanto Sawal mengatakan polisi masih memeriksa sejumlah saksi serta mencari pelaku. Terjadi penganiayaan di Jalan Kudamati. Kemudian setelah terjadi penganiayaan itu ada sebagian masyarakat terkait dengan keluarga korban yang melakukan aksi balas dendam. Aksi balas dendam dan mereka melakukan pengerusakan kurang lebih ada 2 rumah di Kudamati di jalan bagian tengah dan melakukan pembakaran ban mobil dan setumpuk kayu, itu 2 titik pembakaran. Setelah petugas mendengar ada aksi tersebut, kami melaksanakan patroli untuk pencegahan itu. Ketika kami tiba di TKP, para pelaku sudah tidak ada semua. Polisi mengimbau keluarga korban mempercayakan kasus penganiayaan itu ke Polres Merauke. Untuk mengantisipasi adanya blokade jalan, polisi masih berjaga di lokasi dan rutin berpatroli di lokasi Kudamati. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Merauke, Papua Selatan merilis informasi bahwa wilayah Papua Selatan telah memasuki musim hujan untuk periode tahun 2025. Kepala Seksi Data dan Informasi BMKG Merauke, Junita, mengatakan sejak bulan September hingga Oktober 2025, curah hujan di sebagian besar wilayah Papua Selatan mulai meningkat, meski belum merata dan intensitasnya masih tergolong ringan hingga sedang. Memasuki bulan November, BMKG memprediksi curah hujan masih akan terjadi. BMKG juga mengimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi banjir dan angin kencang yang dapat terjadi selama periode musim hujan ini, terutama bagi warga yang tinggal di daerah rawan genangan dan pesisir. Saat ini di bulan November, wilayah Papua Selatan rata-rata sudah memasuki musim hujan. Dan untuk di wilayah Kabupaten Merauke sendiri sudah memasuki musim hujan rata-rata di bulan September, Oktober hingga November ini. Untuk puncak musim hujannya sendiri itu akan terjadi diprediksi pada bulan Januari, Februari hingga Maret nanti. Untuk himbauan sendiri dari BMKG, kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap mengupdate informasi perakiraan cuaca dan iklim dari situs resmi dari kami maupun sosial media kami di info BMKG Merauke terkait dengan potensi peringatan dini curah hujan sedang hingga lebat yang disertai petir dan juga angin kencang, dan perlu diwaspadai akan adanya potensi cuaca ekstrim pada musim hujan nanti dengan cara membersihkan lingkungan sekitar dan mempersiapkan irigasi dan juga resapan air.
BMKG mengimbau nelayan terus mencari informasi terbaru di kanal BMKG seperti media sosial dan website resmi. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Saat ini pemerintah bersama DPR RI tengah menggodok rencana penurunan ongkos naik haji untuk tahun 2026. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar biaya haji dapat ditekan semaksimal mungkin agar umat Islam tidak terbebani, termasuk bagi mereka yang telah masuk daftar tunggu keberangkatan ke Tanah Suci. Kebijakan ini disambut gembira umat Islam di Merauke. Mereka menilai upaya pemerintah menurunkan ongkos biaya haji akan membuka peluang lebih besar bagi masyarakat untuk menunaikan ibadah haji. Kita tahu bersama dengan kondisi ekonomi kita yang belum baik atau tidak baik-baik saja ini, kami sangat berterima kasih dan kami minta supaya penurunan ini semaksimal mungkin supaya calon jamaah haji ini semuanya dapat diberangkatkan dan tidak ada yang gagal di dalam pembayaran nantinya. Saya kira yang namanya pelayanan tidak boleh tidak boleh ada penurunan lagi ya. Ini adalah mereka ini tamu Allah ya. Jadi tidak boleh kita di dalam melayani tamunya Allah, kita harus maksimalkan. Umat Islam di Merauke berharap penurunan ongkos naik haji nantinya tidak mengurangi volume maupun kualitas pelayanan jamaah saat berada di Tanah Suci. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Bribtu Abraham Eliezer Yerisetao tewas ditikam seorang pria di Jalan Baru, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua Selatan pada hari Minggu. Kejadian bermula saat anggota yang piket di Mapolres Asmat menerima laporan keributan yang terjadi akibat ulah seorang pria yang mabuk dan berbuat onar. Korban bersama dua rekannya langsung menuju lokasi untuk menenangkan situasi. Namun saat tiba di lokasi, pelaku bernama Simon Ufi tiba-tiba menyerang korban dengan parang. Akibatnya korban terluka pada bagian bahu dan sejumlah tubuhnya. Meskipun sempat dibawa ke RSUD Agats, nyawa Bribtu Abraham tidak tertolong. Ia meninggal dunia sekitar pukul 7:30 pagi. Pada kurang lebih pukul 07.30, korban yang saat itu datang pertama dengan sepeda motor, saat baru turun dari sepeda motornya mendapat serangan bertubi-tubi dari tersangka atas nama inisial SU umur 35 tahun yang diketahui juga seorang residivis kasus penganiayaan. Akibat serangan yang bertubi-tubi tersebut, korban mendapat luka parah, luka bacok di bahu kanan dan pendarahan yang hebat. Selanjutnya rekan-rekan korban membawa korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Asmat, namun dalam perjalanan korban menghembus. Polisi bergerak cepat dan menangkap pelaku Simon Ufi bersama barang bukti parang yang digunakan untuk menyerang korban. Pelaku saat ini mendekam di sel Mapolres Asmat dan terancam hukuman penjara 20 tahun. Arthur dan Muhammad Ridwan melaporkan dari Asmat, Papua Selatan. Sejak pagi, lapangan X Pasar Lama di Timika, Papua Tengah mulai dipadati warga yang antre untuk mendapatkan bantuan sosial. Bantuan disalurkan melalui kantor pos bekerja sama dengan Dinas Sosial Kabupaten Mimika. Setiap warga yang datang diwajibkan membawa KTP dan surat keterangan penerima dari kelurahan. Pembagian bantuan sosial kali ini merupakan pencairan untuk tahap 2 dan 3 dengan nominal yang diterima setiap kepala keluarga berkisar antara Rp600 hingga Rp1.200.000. Bantuan ini diperuntukkan bagi warga kurang mampu guna membantu pemenuhan kebutuhan harian. Senang ya. Sudah berapa kali? Aduh, dari 2020 toh. 20 ke 22 itu saya sudah setahun lah. Sampai sekarang. Makanya saya minta terima kasih buat Bapak Presiden yang baru sudah kasih kita bantuan menyangkut uang maupun beras toh. Oh, ada bantuan juga sih Bang Koy diberikan. Ya, beras juga pernah dapat. Sekarang sudah bantuan toh.
kita mensyukuri toh. Karena Bapak Presiden yang baru ini bikin barang yang bagus untuk kita masyarakat. Untuk lebih khusus Mimika, Kabupaten Mimika. Alhamdulillah kita orang yang tidak mampu nih, alhamdulillah saya bersyukur. Ada bantuan itu? Iya, alhamdulillah. Program bantuan sosial dari Kementerian Sosial RI ini dijadwalkan masih akan berlanjut hingga akhir tahun dengan penyaluran terakhir pada bulan Desember 2025. Igobat Momolin dan Rian Tonai melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Kasus pembunuhan terhadap Kiki yang terjadi pada pekan lalu masih menjadi perhatian serius pihak kepolisian. Hingga kini Polres Merauke terus melakukan penyelidikan secara maraton untuk mengungkap pelaku di balik peristiwa tragis tersebut. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti, alat bukti, dan sejumlah keterangan saksi, penyidik menyimpulkan bahwa pembunuhan tersebut diduga telah direncanakan dengan matang oleh pelaku. Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga mengatakan pihaknya masih terus mendalami berbagai temuan di lapangan untuk memastikan motif serta pihak-pihak yang terlibat. Artinya dari sisi tipikal kejadian ini, kemudian kami melakukan olah TKP dan beberapa barang bukti juga kita dapatkan. Ini adalah tipikal kasus pembunuhan berencana. Dan untuk sampel barang bukti telah kita kirim ke lapor. Ini kita masih menunggu ya hasil analisa dari laboratorium forensik di Makassar. Polisi juga meminta dukungan masyarakat agar turut membantu memberikan informasi yang dapat mempercepat proses penyelidikan kasus ini. Untuk mempercepat proses penyelidikan, Polres Merauke mengirim sebanyak 62 sampel barang bukti ke Pusat Laboratorium Forensik Polri di Makassar. Pengiriman sampel tersebut merupakan langkah penting untuk memastikan unsur pidana dalam kasus yang menggegerkan masyarakat ini. Anak tunarungu tewas Senin pekan lalu usai diculik dari dalam rumahnya. Peristiwa ini membuat geger warga Merauke. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Satgas Operasi Damai Karten saat ini masih menyelidiki kasus penikaman terhadap seorang warga pendatang di DKI Kabupaten Yaukimo yang terjadi pada hari Minggu. Dari rekaman CCTV saat kejadian ada 3 pria tak dikenal mendatangi kios korban di Jalan Elit, Distrik DKI, Kabupaten Yaukimo. Para pelaku berpura-pura membeli bahan bakar. Lalu tidak lama kemudian mereka menyerang korban dengan parang. Mendengar suara gaduh, anak korban keluar dan melihat ayahnya tergeletak tak berdaya. Tim sudah mengidentifikasi ketiga pelaku. Salah satu pelaku yang mengenakan jaket hitam membacok korban dengan parang. Seorang lagi menikam dagu korban. Saat ini korban dalam kondisi sadar dan masih menjalani perawatan di RSUD DKI. Saat ini korban berada di RSUD DKI dalam keadaan sadar. Hasil visum korban mengalami luka parah akibat serangan senjata tajam. 1 luka tusuk pada dagu sebelah kanan, 1 luka gores di bagian leher bagian belakang. Menurut keterangan saksi, 3 orang pelaku mendatangi kios bensin milik korban dengan berpura-pura sebagai pembeli. Tanpa diduga, para pelaku kemudian menyerang korban secara membabi buta. Dari rekaman CCTV yang diperoleh, terlihat jelas bagaimana para pelaku melakukan aksinya. Salah seorang pelaku bahkan terekam menusuk korban dengan parang. Usai melakukan penyerangan, para pelaku melarikan diri. Diduga, aksi ini dilakukan oleh simpatisan kelompok kriminal bersenjata Kodap 16 Yaukimo sebagai upaya memicu instabilitas keamanan di wilayah Yaukimo. Satgas Operasi Damai Karten menduga para pelaku adalah simpatisan KKB. Mereka kerap menyerang warga sipil untuk menciptakan rasa tidak aman di wilayah tersebut. Arthur dan Rian Tonai melaporkan dari Yaukimo, Papua Pegunungan. Kejaksaan Tinggi Papua menahan 4 aparatur sipil negara sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan sarana dan prasarana aerosport di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Keempat tersangka berada di tahanan Polda Papua selama 20 hari ke depan. Sebelumnya, keempat tersangka ini menjalani pemeriksaan selama 5 jam di Kejaksaan Tinggi Papua. Mereka merupakan anggota kelompok kerja pemilihan untuk mengurus tender barang atau jasa pemerintah Kabupaten Mimika.
Asisten Pidana Khusus Kejati Papua, Nixon Mahuse, mengatakan para tersangka menetapkan PT Karya Mandiri sebagai pemenang tender proyek pembangunan sarana dan prasarana aerosport, meski perusahaan tersebut tidak memenuhi syarat administrasi dan teknis. Modus operandinya yang dilakukan oleh Pokja Pemilihan sebagai berikut. Pertama itu meloloskan PT KMP pada tahapan evaluasi. Padahal PT KMP tidak memenuhi persyaratan untuk diloloskan ke tahapan selanjutnya. Yang berikutnya tuh memenangkan PT KMP yang seharusnya tidak berhak untuk ditetapkan sebagai pemenang tender dan juga tidak berhak sebagai pelaksana pekerjaan. Dan yang berikutnya itu Pokja Pemilihan tidak mempedomani ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam melakukan tahapan dan proses evaluasi sehingga hasil pemilihan itu menjadi tidak akuntabel. Akibat perbuatan tersangka, negara mengalami kerugian 30 miliar rupiah. Bulan lalu Kejati Papua juga menahan 5 orang tersangka dan saat ini sedang dalam masa persidangan pada kasus yang sama. 5 terdakwa yang sudah menjalani persidangan adalah Direktur PT Karya Mandiri Permai, Direktur PT Mulia Cipta Perkasa, pejabat pembuat komitmen, dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mimika, serta seorang tenaga ahli perbantuan, perencanaan, konsultan, pengawasan. Jaksa menyatakan dugaan kerugian negara karena proyek PON ini mencapai puluhan miliar rupiah. Hendra dan Riantonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Komisi 4 DPR RI melihat langsung kantor karantina di Pelabuhan Laut Jayapura pada hari Senin. Legislator meninjau langsung kondisi lapangan, termasuk sarana dan prasarana yang masih perlu ditingkatkan untuk mendukung tugas karantina di wilayah timur Indonesia. Pengawasan hewan, ikan, dan tumbuhan di Pelabuhan Jayapura dinilai sudah maksimal, namun akan diperkuat dengan penambahan sejumlah alat deteksi dan sumber daya manusia. Kita datang ke Papua memastikan korban harus punya kantor yang lebih memadai, labnya juga harus bagus agar tumbuhan, hewan, ikan yang masuk ke Papua ini bisa terjaga. Harus sehat. Jangan ada yang bawa virus, itu bisa membunuh potensi kita dan daya sudah banyak ada potensi yang lain ketika ingin itu kita menimbulkan bahaya bagi potensi kita layak dikonsumsi, aman dari keamanan pangannya dari sisi negara-negara mitra yang akan membeli. Kalau sudah ada sertifikat fitosanitari, sertifikat dari karantina, fitosanitari untuk tumbuhan, sertifikat untuk hewan, ikan, itu penanda bahwa sudah memenuhi persyaratan. Nah, dengan demikian maka negara yang akan membeli produk ini tidak ragu lagi. Oleh karena itu, tadi beliau juga minta bagaimana Pemda juga memberikan dukungan terhadap fasilitas karantina yang ada di provinsinya. Minta kepada Pak Gubernur untuk menyiapkan tanah, ya barang 2-3 hektar untuk bangun fasilitas. Masalah yang dihadapi Balai Karantina Papua adalah kekurangan pegawai, yang secara nasional sekitar 4.000 orang, sementara kebutuhan ideal mencapai 17.000 pegawai. Sejak terbentuknya Badan Karantina Indonesia pada tahun 2024, telah ditambahkan 517 pegawai baru untuk memperkuat kinerja, namun belum mencukupi. Karantina Papua saat ini memiliki 6 satuan pelayanan yang berada di Bandara Sentani, Sko, Pelabuhan Jayapura, Biak, Serui, dan Laboratorium Kota Raja. Riantonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Ratusan mahasiswa dari berbagai kelompok menggelar aksi demonstrasi damai di Merauke, Papua Selatan pada hari Senin. Mahasiswa menuntut perhatian serius pemerintah dan aparat terhadap meningkatnya aksi kriminal dalam sepekan terakhir. Masa aksi memulai long march dari Tugu Libra, kemudian bergerak menuju kantor Majelis Rakyat Papua, MRP Papua Selatan, dan kantor Gubernur Papua Selatan di Jalan Trikora, Merauke. Dalam orasinya, demonstran mendesak agar pemerintah dan aparat keamanan bertindak tegas dalam menindak setiap pelaku kriminalitas. Hari ini Provinsi Papua
Selatan sangat-sangat merasakan sekali terkait dengan kriminalitas. Sehingga ini bagian daripada tanggung jawab moral daripada MRP dan juga pihak stakeholder yang ada di Papua Selatan. Dan juga kami sudah mengundang semua kawan-kawan. Kemarin itu kami sudah mengundang semua bupati, wakil bupati bersama MRP dan jajarannya. Sehingga hari ini kami minta untuk pendampingan khusus daripada MRP. Betul. Kemudian yang berikut aksi kita kali ini adalah aksi murni dan aksi damai, teman-teman. Jadi saya minta tidak ada indikasi dari luar yang terinfeksi dengan kita punya aksi gerakan hari ini, teman-teman. Sementara itu, pihak kepolisian melakukan pengamanan ketat selama aksi berlangsung agar situasi tetap kondusif. Sesuai dengan surat masuk, yaitu permintaan aksi damai. Aksi damai kurang lebih masa 150. Titik kumpulnya di Libra, kemudian sesuai dengan sprint, Kapolres mengeluarkan sprint sebanyak 117 personil untuk melakukan pengamanan aksi demo. Usai melakukan orasi, mahasiswa membubarkan diri dengan tertib. Mahasiswa berjanji akan kembali dengan massa yang lebih besar jika tuntutan mereka tidak digubris pemerintah. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime, mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas menyampaikan terima kasih. Selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.